mengatakan pemerintahan Pak Jokowi itu 90% berhasil. Dan bahkan semua permasalahan bangsa di dunia ini semua tertuntaskan oleh beliau. Bisa dikatakan tuntas oleh beliau, mengalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahkan juga pemimpin-pemimpin di dunia ini. Namun perlu sama-sama untuk kita pahami di sini pada saat ini, perlu sama-sama kita buktikan, kita berani jujur dan tegas untuk menilai itu. Apakah hal tersebut itu memang benar adanya? Apakah kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan, dan lain-lain hal yang itu benar-benar kita rasakan pada saat kepemimpinan ini. Menurut UNESCO lagi, kemampuan pelajar Indonesia untuk memiliki semacam jenis kemampuan berpikir yang layak dan juga daya baca gitu ya, 0,1%. Korupsi di Indonesia itu selalu peringkat teratas. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ya, alamak ya, Ganjar bingung menjawab saat diserang mahasiswa soal tingginya angka korupsi di era Jokowi. Gimana mereka begitu kan ya? Padahal di era Jokowi korupsinya sangat luar biasa begitu ya. Apa yang mau dilakukan oleh Pak Ganjar hari ini begitu? Saya kira apa yang dilakukan Pak Ganjar begitu, mulai kebingungan mereka begitu. Mau dikritik Pak Jokowi takut tidak ada dukungan, mau dikritik rezim hari ini bagaimana begitu, ini dari PDP dan sebagainya begitu kan. Bahkan apa katanya solusi terakhir ya, kalau saya jadi presiden ya, maka angka korupsi ya dan kebijakan dan regulasi yang ada di KPK saya akan rubah. Ngibulnya luar biasa begitu kan ya. Tapi kita lihat saja begitu kan nanti begitu ya. Karena pada hakikatnya ngibul seperti itu agar dipilih untuk menjadi presiden begitu. Ini Ganjar bingung menjawab soal diserang mahasiswa ya tingginya angka korupsi di era Pak Jokowi begitu kan. Ini tamparan keras sebenarnya begitu ya kepada Pak Ganjar dan rezim-rezim Pak Jokowi hari ini begitu. Mengapa? Dia mulai kebingungan dan bahkan yang dijawab itu ya tidak sesuai kayaknya begitu kan ya, seolah-olah ingin menghindari dari pertanyaan ya, dari jawaban-jawaban dari kepada mahasiswa itu. Ini jawab aja ngono ya Pak Ganjar, karena ngono adalah satu kata sejuta makna. Korelasinya partai ya garong berkuasa katanya ya. Mungkin pertanyaan itu tidak akan pernah bisa dijawab oleh Ganjar dan Prabowo secara tepat ya. Karena mereka begitu mepet kepada Pak Jokowi, merapat begitu kan ya, lebih dekat kepada Pak Jokowi. Maka saya katakan sejak awal, kalau kita mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Prabowo, sama aja Pak Jokowi 2 periode begitu kan, 3 periode begitu kan, sama aja 3 periode begitu. Karena pada akhirnya mereka sudah dekat dengan Pak Jokowi. Apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita rubah begitu kan ya, kalau sudah seperti itu begitu. Jadi gagasan mereka antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo sama aja dengan Jokowi begitu kan ya. Maka datanglah Anies Baswedan yang membawa perubahan dan perbaikan. Inilah yang tepat untuk kita pilih begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Secara kalkulasi politik orang-orang berspekulasi seperti itu begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Coba bayangkan begitu. Dari beberapa calon-calon ya presiden kita begitu kan ya, yang paling menggaungkan terhadap demokrasi dan perubahan bangsa kita ya tentu Anies Baswedan begitu kan. Ya kita lihat saja bagaimana nasib rakyat begitu kan ya. Pasti bingung jawabannya, fakta dan terbantahkan di zaman Pak Jokowi, partainya begitu kan ya, kontribusi besar yang ngirim kadernya ke KPK. Bahkan ya padahal ya tinggal jawabnya katanya begitu. Gimana? Nggak bingung ya, lawang Ganjar terlibat kasus korupsi ya kan? Ini pertanyaan dari netizen. Masa baca pres seperti itu katanya begitu soal EKTP begitu kan? Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu. Ditanya, nanya lagi deh, jawab sendiri. Akhirnya nggak asik kualitasnya. Sebenarnya dia paham dan tahu bagaimana cara memberantas korupsi di negara kita ya. Tapi karena korupsi adalah sebagian besar partainya, akhirnya ya siap. Akhirnya ya bisa apa katanya begitu. Bisa saja begitu seperti Harun Masiku begitu kan. Kalau menjawab ingin memperkuat KPK, ingin berubah ya aturannya KPK, di mana letak logikanya? Dulu Pak Jokowi kurang apa janjinya begitu kan ya. Sehingga orang terhipnotis di situ begitu. Banyak yang termakan oleh omongan janji Pak Jokowi begitu kan ya. Kita lihat saja begitu kan. Ya, sama aja Prabowo dengan Pak Ganjar, sama aja mereka kepada Pak Jokowi kok begitu kan. Apa yang mau berubah bangsa kita?
ya, kecuali Anies Baswedan datang membawa perubahan dan perbaikan di situ. Inilah yang harus kita pilih dibandingkan hanya ya tidak masyarakat tidak sejahtera di situ begitu. Hak rakyat dirampas dan sebagainya begitu kan. Ini kan kacau luar biasa begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja begitu kan ya, nanti begitu. Dan pada akhirnya ya itu aja. Coba bayangkan kalau Anies Baswedan satu-satunya calon presiden begitu kan ya, seperti Anies Caimin ya akan memberantas korupsi, bisa saja 1 tahun mereka begitu. Dengan apa? Dengan cara ya bagaimana orang-orang yang korupsi itu dimiskinkan begitu atau dihukum seumur hidup atau dihukum mati begitu kan ya. Inilah yang ditawarkan ya menurut saya pribadi ke koalisi perubahan untuk Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi alamak Ganjar bingung menjawab saat diserang mahasiswa ya soal tingginya angka korupsi di era Jokowi ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Bahkan calon presiden baca pres Ganjar Pranowo hadir dalam diskusi publik kegiatan ya IDFest 2023 yang berlangsung di kawasan CCC Senayan. Dalam diskusi tersebut seorang mahasiswi bernama Tiara yang berasal dari perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ya. Mahasiswi tersebut melontarkan pernyataan tentang hasil tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di era Presiden Joko Widodo yang kerap menilai memiliki angka tertinggi dengan rilis sejumlah lembaga survei. Bahkan di satu sisi meskipun dalam survei ada yang saat ini mengatakan pemerintah Pak Jokowi itu 90% berhasil dan bahkan semuanya permasalahan bangsa ini semua dituntaskan oleh beliau, kata Tiara saat bertanya kepada Pak Ganjar. Tak henti sampai di sana, mahasiswi yang juga menggunakan alma mater tersebut turut menantang ya Ganjar Pranowo untuk merinci fakta dari hasil survei yang kerap dirilis sejumlah lembaga survei tersebut. Jadi awalnya mahasiswi itu tanya begitu kan terkait dengan lembaga survei begitu. Apa faktanya sebenarnya bahwa Pak Ganjar itu kok tinggi surveinya? Faktanya apa begitu kan? Atau jangan-jangan ya di pikiran mereka faktanya adalah bagaimana antara korelasi antara finansial siapa yang membayar lembaga survei dan kemudian siapa yang kemudian bentuk prestasi yang nyata apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Bisa saja dua perspektif inilah yang ada di angan-angan mereka begitu kan. Kalau Pak Ganjar jawabannya hanya muter-muter sana-sini tidak tahu terhadap apa yang dilakukan oleh lembaga survei lalu kemudian memenangkan salah satu calon presiden, lantas bagaimana? Tidak mungkin lembaga survei itu lalu kemudian tidak dibayar tiba-tiba urutannya nomor 1. Karena tidak mungkin, karena untuk menyurvei itu begitu kan butuh uang di situ begitu. Baik kalah ataupun menang, yang penting itu urutan pertama begitu kan. Kan gitu di lembaga survei. Kalau dia menjawab bahwa ada sebuah prestasi sehingga elektabilitas Pak Ganjar naik misalnya atau dalam survei naik, prestasinya yang mana begitu kan ya. Ya prestasi secara mercusuarnya mana itu proyek-proyek yang begitu wah di Jawa Tengah mana coba bayangkan. Kan tidak ada mereka begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kelemahan Pak Ganjar di proyek-proyek itu tidak bisa begitu kan ya. Proyek mercusuar dan sebagainya yang kemudian menjadi tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin di Jawa Tengah coba apa begitu kan. Kita lihat saja di situ begitu. Angka kemiskinannya juga semakin ekstrim begitu kan. Terus kemudian wadah semakin kacau mereka ya. Tuntut sampai hari ini belum selesai mereka. Banjir masih belum diatasi dan sebagainya. Apa prestasinya coba ya. Ini kan hal-hal yang itu begitu di pikiran mahasiswi mungkin ada seperti itu begitu ya. Lainnya ya dikatakan begini. Bahkan lantas dirinya menyangkut pautkan hasil survei tersebut dengan sejumlah indeks kualitas pendidikan sejumlah pelajar hingga mahasiswa di tanah air yang di tahunnya ya terbilang rendah. Bahkan di satu sisi begitu kan ya, berdasarkan survei yang ada kemampuan siswa Indonesia untuk berpikir hot hanya ya 0% ya. Menurut UNESCO lagi kemampuan pelajar Indonesia untuk memiliki kemampuan berpikir yang layak juga daya baca juga hanya ya 0% ya. 0% ya. Usai melontarkan data yang dimilikinya, dirinya kembali membandingkan minimnya kualitas pelajar dan tingginya angka korupsi di era pemerintah Pak Jokowi. Bahkan sekaligus dirinya menanyakan sejumlah proyek strategis nasional yang kerap melibatkan pihak asing pada era pemerintah Jokowi.
Tapi ya korupsi juga tertinggi. Jadi proyek-proyek nasional yang banyak asing dan asing begitu ya. Mendengar pernyataan tersebut tak banyak pernyataan yang disampaikan ya baca pres dari PDP Perjuangan itu begitu. Apa yang ia sampaikan begitu? Ganjar mengaku tak mengetahui sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh mahasiswi tersebut. Ia pun hanya mengajak sang mahasiswa untuk kompak melakukan pemberantasan korupsi. Apakah Pak Ganjar tahu dong ya? Tapi apakah selengkapnya data Anda belum tentu ya? Tapi apakah cerita itu kita sampaikan setuju kan ya pemberantasan korupsi setuju? Inilah ya yang kemudian jawaban oleh Pak Ganjar yang kemudian muter-muter sana sini begitu. Pada akhirnya dia bingung begitu kan. Tidak menjawab sepatah kata pun untuk bagaimana cara memberantas korupsi yang ada di Indonesia begitu kan. Hanya memperkuat bagaimana ya peran dari KPK itu sendiri. Terus kemudian ingin memperkuat bagaimana regulasi begitu kan atau kebijakan-kebijakan yang ada untuk KPK akan bekerjasama dengan penegak hukum. Selama ini coba bayangkan, KPK itu sudah bekerja sama dengan penegak hukum begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ada Kejagung di situ begitu, ada Polri di situ untuk melibatkan begitu. Kurang apa coba Pak Jokowi? Kok masih lemah angka yang kemudian korupsinya kok masih semakin tinggi begitu kan ya, karena pada akhirnya tidak ada regulasi atau kebijakan yang kemudian ya bisa bisa membuat orang itu efek jera begitu, seperti hukuman mati atau dimiskinkan di situ begitu kan ya, diambil ya dirampas haknya semua, bisa saja seperti itu begitu ya. Satu-satunya kalau seperti itu tidak dilakukan ya ngomong doang mereka begitu, tidak akan mungkin dipercaya, sudah itu aja begitu. Kurang apa Pak Jokowi dari dulu begitu kan ya, yang janji seperti itu terus ya samalah ngibulnya dengan Pak Ganjar, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.